Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai saudara Swordes, dan pada podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait apakah wajar jika gak suka berada di keramaian. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk di Telegram grup Self-Dev Community, yang mana kamu juga bisa join secara gratis. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Ya, ini ada pertanyaan dari Febrian. Ya. Siang bang, maaf sebelumnya, izin bertanya. Semakin bertambah usia, kenapa jadi gak suka dengan keramaian ya? Dan lebih memilih menghindarinya dan mencari tempat dengan suasana yang hening. Usia saya sekarang baru 21 tahun. Apakah ini hal yang normal dan wajar? Atau ada yang salah dalam diri saya bang? Terima kasih. Oke, good question dari Febri. Jadi orang yang lebih memilih tempat hening seperti itu gak ada yang salah. Totally gak ada yang salah. Dan ini juga sebenarnya biasa dilakukan oleh orang-orang yang cenderung introvert, dimana dia lebih senang ya menyendiri kayak gitu. Dan ini gak ada yang salah ya. Dan saya pun itu juga orang yang introvert, dimana saya lebih happy, saya lebih senang ketika saya menyendiri atau tidak banyak orang kayak gitulah. Kayak misalnya ya udah cuma saya terus sama keluarga saya, udah. Kalau udah sama keluarga besar, udah sama teman-teman segala macam, waduh itu kayak apa ya? Saya lebih memilih hanya dengan beberapa orang saja kayak gitu. Nah itu salah satu ciri introvert. Dan kalau kamu merasa seperti itu nggak ada yang salah ya. Dan saya merasa seperti itu sudah dari dulu juga, sejak SMP ya. Terutama sejak SMP ketika saya udah mulai mengenal tentang buku-buku pengembangan diri. Kayak bukunya Stephen R. Covey, Dale Carnegie, Tony Robbins. Itu saya udah kayak masuk di kamar, baca buku. Dan buat saya baca buku itu kayak masuk ke dalam sebuah dunia lain, dimana saya bisa mengunjungi berbagai macam dunia, berbagai macam bidang, berbagai macam hal dalam hidup melalui sebuah buku. Jadi kayak ya udah kalau udah masuk ke dalam kamar baca buku udah kayak langsung hilang aja kayak ke dunia lain gitu, asik sendiri baca buku. Dan ya itu juga nggak ada yang salah kayak gitu. Yang penting, yang perlu digarisbawahi adalah yang penting kita tidak menjadi satu yang namanya ansos, di mana ya udah bener-bener nggak mau bergaul sama orang. Nah itu yang udah fatal, itu yang udah bahaya. Jadi selama kamu suka menyendiri tapi bukan berarti kamu ansos, nggak mau bergaul sama orang, itu hal yang wajar ya. Dan masih 21 tahun, dan biasanya di 21 tahun itu orang juga masuk di satu yang namanya quarter life crisis, fase quarter life crisis, dimana orang mulai kayak mempertanyakan apa sih tujuan hidupku, aku mau jadi apa ya, gimana ya masa depanku ya, aku udah mau selesai kuliah, selanjutnya aku mau gimana ya, gimana aku kerja ya, gimana aku making money ya, gimana hubunganku sama pacarku ya, kedepannya mau gimana ya, dan berbagai macam hal lainnya. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan seringkali kita memerlukan kesendirian tersebut untuk bisa menggali ke dalam diri kita. Apa sih yang kita mau? Apa sih tujuan kita? Dan lain-lainnya. Dan itu berdasarkan pengalaman saya, itu kita bisa dapetin insight ketika kita menyendiri. Ketika tenang sama diri, itu kita bisa kayak ngobrol dan memahami diri sendiri sampai akhirnya tahu bahwa oh ini nih yang aku mau. Yang sepertinya agak sulit kalau misalnya kamu lakukan di tengah-tengah keramaian. Nah, bisa jadi kenapa Febri suka untuk menyendiri, bisa jadi karena lagi dalam fase untuk menemukan jati diri Febri, yang mana saat ini 21 tahun, yang biasanya itu masuk ke quarter life crisis ya. Jadi it's okay, suka menyendiri it's okay, saya pun juga seperti itu. Yang penting yang kamu lakukan adalah hal-hal yang positif ya ketika kamu menyendiri. Dan juga selama kamu tidak jadi ansos dan tidak mau bergaul sama orang gitu-gitu, itu adalah hal yang wajar. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu,
pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.